Alhamdulillah, Masya Allah, ngopi pagi ya. Iya ini Ya, biar biar melek, biar biar melek. kelihatannya segar. Yang pertama, terima kasih Mas sudah diberi waktu, kesempatan. Semoga ilmu nanti yang di-sharing bisa menjadi amal jariah buat Mas Wisnu. Amin, amin, alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Saya izin langsung ya Mas. Ya, monggo. Oke, pertama terima kasih Mas Wisnu sudah meluangkan waktu untuk kami. Semoga setiap ilmunya nanti yang diterima oleh teman-teman yang nonton channel kita bisa mendapatkan banyak kebaikan dari yang Mas Wisnu sampaikan. Ini Oke, amin. Mas Wisnu, pertanyaan yang pertama ini nih Mas. Saya sering berpikir kenapa kok Mas Wisnu sama teman-teman arsitek memilih bidang ini gitu. Kenapa tidak ekonomi, kenapa tidak hukum, kenapa tidak bidang-bidang yang lain, tapi kenapa memilih bidang arsitek? Boleh berbagi Mas sama kami Mas. Oke, apa ya Mas Yasin ya? Kalau kalau kayaknya saya dapat dapat hidayah gitu kali ya. Dapat hidayah. Jadi ya sebenarnya kalau eh, apa ya, kadang-kadang kan kita suka nggak sadar ya sejak kecil itu, misalnya kayak saya seneng gambar. Oh. Walaupun gambarnya bukan gambar gedung atau gambar apa ya istilahnya yang bangunan gitu, tidak, tapi gambar yang umum lah, mulai Iya. dari biasa kendaraan, Iya. alam gitu ya. Tapi ya terus kemudian kan ketika ada keluarga, orang tua, guru TK, SD, kemudian bilang, oh gambarnya bagus ya, ini calon arsitek. Nah itu kayaknya secara nggak sadar tuh kayak kayak terbangun gitu ya. Jadi ketika Hmm. orang sekeliling kita tuh bilang kalau kamu tuh cocok jadi arsitek gitu ya. Padahal kita juga nggak bisa bayangin, belum gitu ya, malah arsiteknya ngapain gitu ya. Tapi di kepala kan begitu. Tapi ya jadi akhirnya begitu Hmm. mau kuliah, ya itu menjadi salah satu jurusan yang sangat dipertimbangkan gitu ya. Hmm. Gitu. Dan alhamdulillahnya rezekinya ya memang masuk di di bidang itu gitu Iya, iya, intinya. iya, iya. Memang dari kecil suka gambar, Mas? Ya, ya, jadi ya gambar seperti layaknya anak-anak kecil yang lain gitu ya. Jadi dia lihat, kita Hmm. lihat binatang, kita gambar, Ah. kemudian kita lihat apa yang kita lihat, kita coba tuangkan lagi gitu ya Hmm. ke kertas gitu ya. Tapi kemudian kan cara kita menuangkan mungkin ya yang kemudian membuat orang berpikir bahwa kita punya kemampuan di bidang yang mungkin nanti arahnya ke Hmm. arsitektur atau engineering mungkin kan gitu. Iya, iya, Bukan ke iya. seninya, misalnya kalau ke seni kan mungkin gambarnya lebih abstrak. Nah Iya, itu mungkin iya. dia Hmm. nggak akan bilang kalau kamu cocok jadi arsitek, oh kamu cocoknya jadi pelukis mungkin. Tapi memang passion di sana ya. Suka gambar, suka lihat bagaimana mendesain bangunan sehingga menjadi lebih indah, lebih cantik melalui tata ruang yang bagus, tata lampu yang keren gitu Mas ya. Memang di sana passionnya. Ya, jadi sebenarnya lebih ke ini Mas, lebih ke menggambar dalam mungkin sebagai wujud menuangkan ide gitu ya. Jadi Ah, kayak oke. jadi misalnya kayak tidak hanya sekadar saya mau menggambar alam, tapi di belakang itu saya ada ide, misalnya saya ingin gambar alam yang entah sekadar yang indah atau yang menyenangkan atau yang menjadi idaman kan gitu. Jadi Iya. kendaraan juga sama, mungkin nggak cuma sekadar kendaraan, tapi misalnya kendaraan yang apa, misalnya yang futuristik atau yang apa. Jadi ada idenya di situ gitu. Iya, 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 Jadi iya. Project yang apa sudah dijalankan di mana aja, Mas? Di Indonesia atau di luar ya? yang alhamdulillah ada dua-duanya gitu Oh, Masya Allah. di di Indonesia ada untuk apa di ya di mana ya di di Jakarta ada gitu yang Iya. kayak di Soekarno Hatta atau Hmm. di kota yang bangunan itu ada, terus di luar juga alhamdulillah juga dapat amanah gitu, ada gitu ya istilahnya yang sudah dan sedang dikerjakan gitu. Oke. Mas Wisnu ada ini nggak project impian yang mungkin belum terwujud atau yang menjadi dreamnya Mas Wisnu sehingga ini patut dibanggakan nantinya untuk anak cucu Mas Wisnu ada nggak kira-kira Mas? Proyek impian itu karena impian itu selalu tumbuh dan berkembang gitu. Jadi Masya Allah. Mantap. waktu itu ya
beberapa tahun yang lalu mungkin saya pernah mendapatkan proyek yang mungkin bisa jadi sama kayak mungkin impiannya arsitek atau para desainer gitu ya. Wish. Jadi Apa itu, Mas? proyek yang jadi gini maksudnya proyek di mana Ya. yang kedua budget dan biayanya tidak dibatasi gitu ya. Woi. Jadi itu saya pikir impian gitu ya. Jadi tapi ya setelah itu ya impian tumbuh lagi gitu ya. Jadi saya pikir proyek impian saya sekarang lebih ke yang malah justru sederhana yang memang dampaknya pada apa ya, pada manusia dan lingkungan itu besar gitu. Ini saya lebih ya itu yang belum saya dapatkan gitu ya sampai sekarang gitu. Halo, masih mendengar suara saya, Mas? Ya, masih mendengar. Alhamdulillah. Terus kan saya pernah belajar tuh Mas terkait sedikit ya bagaimana peradaban-peradaban di Eropa, di Amerika, di Asia bagian timur itu kan memang bangunan-bangunan zaman dulu tuh luar biasa Mas. Dari mulai piramida, kemudian Taj Mahal, bagaimana di Spanyol tuh ada Cordova, banyak sekali. Itu kan luar biasa keren Mas. Mas Wisnu terinspirasi nggak akan membuat bangunan-bangunan yang serupa atau mungkin yang lebih keren, lebih futuristik sehingga ini menjadi inspirasi untuk generasi-generasi yang mendatang gitu, Mas? Ya, ya saya pikir benar sekali ya kalau saya pikir semua semua arsitek akan berpikir seperti itu ya. Jadi Hmm. kapan saya bisa menciptakan apa merancang bangunan yang istilahnya semonumental itu kemudian bertahan selama itu gitu ya. Iya. Saya pikir itu pasti jadi impian gitu ya. Tapi kalau ya itu memang salah satu impian saya, tapi mungkin sampai waktu itu dulu menjelang umur 30-an gitu ya. Karena arsitek muda itu kan ya melihatnya ke skala gitu ya yang memang karena memang lebih lebih apa ya? Lebih ke dia gitu ya, bahwa aku ingin Iya. terkenal gitu ya. Tapi bukan berarti saya udah terkenal sekarang, enggak. Saya tidak terkenal sama sekali ya gitu ya. Tapi Iya. ketika justru melewati sekian lama berpraktik dan berprofesi, malah kan kita seperti menemukan tujuan yang lebih lebih apa ya ya mungkin lebih membuat kita uh, apa ya yakin kalau memang itu arah profesi kita. Jadi kalau kalau saya sekarang malah melihatnya berdampak tapi yang memang benar-benar berdampak ya, tidak harus selalu yang besar yang apa tak lekang dimakan zaman seperti itu, karena itu juga opportunity-nya pasti kan langka ya yang seperti itu gitu, yang Oke. inspirasional seperti itu. Iya, iya, iya. Gitu. Kalau saya mungkin lebih senang yang merancang yang memang nggak besar tapi memang benar-benar bermanfaat. Nah itu saya pikir itu udah senang banget itu Iya. kayak gitu Mas Wisnu kan pernah ya. belajar ke ini juga ya, ke Jerman atau Denmark? Ya alhamdulillah. Di Jerman ya. Kalau Iya. dibandingin sama mahasiswa-mahasiswi di Indonesia gimana tuh Mas? Arsitekturnya Mas. Teman-teman perancang-perancang bangunan, tata ruang, tata lampu di sana ada bedanya nggak sih Mas dari semangat mereka belajar, kemudian karakter mereka ketika mereka apa mempelajari tentang satu bidang ilmu? Mungkin Mas Wisnu bisa berbagi dari sisi ini mungkin Mas. Ya, kalau dilihat ya selama saya di sana itu kalau saya lihat kemampuan kreativitas itu kurang lebih saya pikir sama. Karena kita Sama. kita tidak kalah atau bahkan salah satu profesor saya sempat mengatakan pada saya untuk Wis. mewakili teman-teman gitu ya. Jadi dia bilang saya suka melihat rancangan anak-anak dari Asia, dia bilang gitu ya, berarti termasuk Indonesia. Karena waktu itu kan kami sedang presentasi, kita sedang presentasi gitu. Saya senang kalau ini. Kenapa? Karena imajinasinya itu tinggi, dia bilang gitu ya. Hmm. Ketimbang anak-anak dari Jerman dan Eropa yang kalau menurut dia itu
itu terlalu logis. Ya Hmm. memang kita lihat benar. Jadi mereka logika, rasional, perhitungan, teknis, kemudian metodenya itu bagus, Hmm. gitu ya. Sehingga itu yang kadang-kadang memang mungkin menurut para profesor itu membunuh kreativitas, Hmm. gitu. Iya, iya, iya. Jadi, nah itu kalau dari sisi kapabilitasnya kurang lebih ya sama, cuma beda apa ya, beda fokus ya. Hmm. Nah, yang membedakan yang menurut saya mungkin kita perlu dengan cepat apa ya mengikuti itu adalah budaya. Jadi budaya belajarnya beda. Jadi kalau Oh, beda ya? di saat ya budaya sama cara berpikir. Jadi Hmm. kalau mereka menganggap saya sekarang mahasiswa, maka dia akan jadi mahasiswa yang profesional gitu. Hmm. Jadi profesional itu ya jadi artinya setiap ada kesepakatan misalnya janjian mengerjakan tugas nih, mereka akan selalu on time, gitu ya. Hmm. Tidak pernah lewat 1 menit pun, gitu ya. Hmm. Kemudian kalaupun kuliah jam 10, jam 11, jam 8 mereka sudah nongkrong di kampus. Wih. Ah. Bukan ngobrol atau bukan bergibah gitu ya, tapi nongkrong jam 8 sampai kampus, belum ada kuliah, ke studio atau ke perpustakaan Hmm. belajar. Nanti waktunya masuk masuk kelas, masuk, selesai kelas, belum jam 4, belum jam 5, kembali ke perpustakaan atau diskusi dan seterusnya. Jadi benar-benar profesional kelihatan gitu ya. Iya. Dan mandiri juga, jadi Hmm. nggak perlu disuruh Ah. sama profesornya bikin ini, bikin itu, kerjakan tugas, diingatkan nggak perlu. Mereka semua sudah jalan gitu. Nah itu yang saya pikir sangat berbeda dengan kita yang di Indonesia. Tapi karena itu kan kultur ya, Betul. kultur pendidikan. Gitu. Sana Tapi nggak masuk justru kelas nggak apa-apa, nggak dimarahin. Tapi justru kultur budaya seperti ini, profesional, kemudian karakter mereka, kedisiplinan mereka, apakah berpengaruh, Mas, kepada pembatasan imajinasi mereka ya? Tadi Profesor sampaikan justru orang Asia itu dengan budaya yang mungkin agak-agak Ya. liar, agak-agak apa ya, Hmm. dalam tanda kutip ya, kurang disiplin gitu. Justru malah imajinasinya tinggi. Ini ada pengaruhnya nggak, Mas ya? Kalau menurut saya, eh, ya namanya manusia itu kan utuh ya, satu orang. Jadi artinya ya Iya. cara berpikirnya tidak bisa apa ya, Ah, tidak bisa saklek gitu ya. Jadi saya iya. pikir ketika kita kreatif, maka mungkin juga kita di situ kita akan lentur ya. Kita Iya. akan lentur, kita akan fleksibel, penuh kompromi gitu ya. Iya. Sehingga kita juga akan berpikir bahwa ya lah mungkin nanti kalau saya datangnya telat dikit kan paling nggak apa-apa ya. Jadi kan bayangan kita juga akan ada kompromi-kompromi sampai ke sana Iya, gitu iya, ya. iya. Karena kita terbiasa dengan itu gitu. Jadi Hmm. ya kelebihan kita di situ, tapi mungkin kadang-kadang itu juga jadi kekurangan kalau dilihat dari perspektif yang lain kan gitu. Ya, oke. Menurut Mas Wisnu, Mas, boleh saya izin menanyakan lagi. Menurut Mas Wisnu, negara mana, peradaban mana yang konsep arsitekturnya paling keren, Mas, sampai hari ini? Yang paling keren, kalau saya lihat Yang uh, menginspirasi banyak arsitek, Mas, untuk bisa di copy paste. sebenarnya gini ya. Iya. Ini pertanyaannya sebenarnya sederhana, tapi saya tidak ingin menjawab dengan sederhana karena nanti takutnya menjebak gitu ya. Jadi Nggak karena memang menjebak. ini produk peradaban Mas. Jadi Oke. Mas Yasin. Jadi ini produk peradaban. Jadi arsitektur itu produk peradaban. Jadi dia akan sangat kental dan khas untuk tempatnya dan untuk orang-orangnya. Jadi Hmm. kalau kita lihat misalnya ya, kalau sekarang yang kontemporer yang modern itu kan kita akan dengan mudah terbuka ya. Terus saya sendiri gitu ya, mungkin lihat yang paling dekat ke Singapura gitu kan, Hmm. mungkin, keren-keren gitu ya. Tapi memang itu peradaban mereka di situ, mereka kan sangat-sangat apa istilahnya heterogen dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau buat saya yang bagus dalam konteks misalnya tradisi dan apa konsistensi itu Jepang misalnya gitu ya. Jadi meskipun bangunannya modern, tapi dia masih tetap mewarisi nilai-nilai yang tradisionalnya gitu. Tapi Iya. pakai cara yang modern. Nah, kalau menurut saya itu bagus untuk ditiru, Hmm. tapi pakai nilai-nilainya kita tentunya gitu ya. Hmm.
Kalau Amerika dia karena tidak punya root yang jelas, karena dia kan dari mana-mana gitu ya datangnya, ya sehingga dia sangat bebas dan sangat liberal gitu ya, sehingga ya bentuk sangat ekspresif dan seterusnya. Jadi ya tadi tergantung kita nih, kalau kita suka yang bebas, yang ekspresif, ya mungkin kiblatnya akan ke Amerika. Tapi kalau kita suka yang logis, yang konsisten, itu ya Jepang dan Eropa misalnya gitu ya. Ya itu jadi ya itu ya, sayangnya tidak, kalau buat saya tidak ada satu yang dari peradaban ini gitu ya. Saya kagum sama ya tadi Jepang, Cina yang memang masih punya jejak peradaban bahkan di karyanya yang modern sekalipun gitu. Kalau Amerika udah hilang gitu. Ada nggak Mas tokoh yang menginspirasi proyeknya, kemudian hasil apa, hasil karyanya sehingga itu membuat Mas Wisnu terus belajar dari beliau? Ada mungkin idola mungkin ya, kalau anak zaman sekarang mengatakan itu. Ya kalau dulu saya mengidolakan, ada arsitek namanya ya mungkin macam-macam ya, ada Daniel Libeskind, ada Zaha Hadid mungkin yang sangat terkenal gitu ya. Ada gitu ya. Jadi karena memang cara berpikirnya yang jauh ke depan. Jadi bukan dilihat dari karyanya yang bagus, tapi beliau-beliau ini dia ketika merancang itu berpikirnya itu 10-15 tahun ke depan. Jadi pikirannya tidak di saat ini gitu ya. Pikirannya di masa depan gitu ya. Dan ketika masa depan itu kemudian jadi masa kini sekarang, itu kita rasakan bahwa itu jadi kayak sebuah kebenaran gitu ya. Nggak ada yang salah dengan rancangannya, dan ya seperti kayak peramal gitu ya. Arsitek peramal yang bangunan saya ini 15 tahun ke depan akan jadi present gitu ya, bukan malah obsolete atau jadi masa lalu, malah bukan. Oh, ini saya pikir cara berpikirnya yang menarik. Gitu. Kalau kita kan lihat bangunan yang dibangun 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kan sekarang kelihatan kuno ya. Nah, kalau rancangan beliau itu sekarang dirancang 15-20 tahun yang lalu, sekarang kerasa masih modern gitu ya. Nah, gitu. Itu yang idola-idola saya yang seperti itu. Artinya penting ya bagaimana belajar tentang berpikir jauh ke depan ya, sehingga ini akan tetap bisa sustain ya Mas untuk hasil karya yang sudah dibangun ya. Yang paling sulit apa Mas dalam merancang sebuah tata kota, tata bangunan, tata arsitektur, yang paling susah apa ya Mas menurut Mas Wisnu? Saya pikir yang paling susah itu kan kalau merespon ini ya Mas ya, apa kayak perilaku ya. Karena ya jadi artinya karena kita kan ilmunya multidisiplin ya. Kalau ekonomi mungkin kita misalnya kayak bangunan yang komersil itu kan kita lebih mudah memperlihatkan perhitungan karena itu kan angka. Gitu. Nah, tapi ini kalau hubungannya sama perilaku gitu ya. Jadi contoh ya kayak kita merancang rumah gitu ya. Ini rumah ini kan ya nggak bisa disamakan antara rumahnya Mas Yasin ya sama rumahnya Mas Andre misalnya gitu ya. Kan beda tuh karena perilaku banget gitu ya. Itu yang saya pikir yang paling sulit itu melihat perilaku. Apalagi kalau kota perilaku ribuan orang gitu ya. Itu saya pikir itu termasuk yang paling sulit itu ininya. Karena kalau sudah jadi nanti dibalik. Waktu merancang kita mempertimbangkan perilaku mereka, waktu sudah jadi rancangan kita yang mempengaruhi perilaku mereka. Jadi kalau nanti jadi dan dibikinnya nggak baik dan masyarakatnya jadi berubah perilakunya jadi kurang baik karena rancangan itu, nah itu dosanya yang nanggung arsitek. Ternyata ada dosa jeriah ya. Oh iya Mas, wah ngeri sekali tuh kalau dipikir-pikir itu. Itu sampai sejauh itu ya Mas ya. Ketika membuat bangunan, kemudian merubah perilaku seseorang dan perilakunya itu berubah menjadi sisi yang lain, mungkin dari positif ke negatif, itu bisa ini ya mempengaruhi ya. Iya, karena kalau di psikologi kan itu sudah jelas tuh bahwa perilaku orang itu kan tergantung dari environment-nya juga. Oke, lingkungan ya. Iya gitu. Jadi misalnya gitu ya, orang baik kemudian kita berikan misalnya rumah yang gelap, dingin, dia merasa terkungkung, stres, itu ya selama bertahun-tahun dia mesti akan berubah perilakunya. Jadi penakut atau jadi insecure kan seperti itu ininya.
Iya, iya, Dan iya. kadang-kadang yang bersangkutan tidak sadar. Ya, karena waktu pertama kedua gitu kan mungkin karena sifatnya dia masih suka ya. Oh ya bagus ya. Iya. Tapi bikin rumah nanti keluarganya nggak pernah ketemu karena layout kamarnya punya kamar mandi sendiri-sendiri, kemudian terpisah. Ya nanti Hmm. ketika jadi broken home ya jangan salahkan mereka juga kok Oh, nggak pernah ketemu gitu ya. filosofinya gitu ya. Ya itu makanya kalau ya itu nanti kalau jadi kayak gitu nanti jadi dosa Iya, iya, arsiteknya itu. iya. Artinya memang sangat berpengaruh ya tata letaknya. Kalau saya membayangkan kalau di rumah itu di bawahnya ada suara air mengalir, ada kolam-kolam, ada ikannya di bawah lantai. Kan itu menggambarkan bagaimana surga gitu. Sehingga Ya, perasaan kita lebih tenang, lebih damai. Oh, ternyata itu ada hubungan atau benang merahnya ya, Mas ya? ada. Nah, kalau arsitek bisa membuat yang seperti itu, kemudian penggunanya dia merasa bahagia, nah itu jadi amal jariah itu, jadi jadi pahala itu. Hmm. Ya kan, nggak sadar kan, alhamdulillah gitu ya, Iya, seneng iya, jadi rumahnya selalu dicintai gitu ya, bikin iya. kangen gitu ya. Anak yang merantau selalu pengen pulang karena di kepalanya istilahnya bayangan homesick ya. Nah, Hmm. rumahnya tuh jadi Iya. jadi Baiti istana Janati dari ya. surga ya. Iya, kalau gitu kan dapat dong pahalanya dong gitu ya. Luar biasa. Menjalin silaturahmi, arisan di mana? Ya, ketemu di rumahnya Mas Yasin aja, rumahnya enak. Nah, alhamdulillah. Nah, Amin, gitu kan. amin, amin, amin. Iya. Heeh. Waduh, ini kayaknya harus ketemu sama Mas Wisnu nih. Masya Allah. Mas Wisnu, eh, Ya, project yang menurut Mas Wisnu paling susah, paling sulit, project di mana, Mas? eh yang kalau pengalaman ya, Iya, pengalaman. ya saya pernah eh, yang pernah saya rasakan yang paling susah itu yang di Cina dan di India itu yang paling Ush. paling sulit Oh. gitu ya karena karena um, ya mungkin bukan masalah kultur ya tapi memang karena karakternya mereka begitu sehingga ya kliennya juga seperti itu jadi Iya, iya. istilahnya um, konsistensi dalam dalam menyampaikan ininya ya istilahnya amanahnya gitu jadi kalau Iya. di awal minta begitu tapi nanti terus kemudian setelah diwujudkan nanti terus dirubah sendiri Hmm. alasannya tidak disampaikan gitu jadi kan menyulitkan kita semua gitu Iya. intinya tidak terbuka ya dalam artian misalnya masalah biaya misalnya gitu ya Iya. itu kan Hmm. berapa sih biayanya oh Iya. itu bikin aja yang bagus nanti begitu udah bikin oh dipotong loh karena biayanya nggak cukup ya berapa cukupnya ya dipotong aja gitu kan terus aja Oh, nggak selesai gitu. selesai jadi kan ini gimana sih gitu ya kalau kalau saya kan lebih ya kalau budgetnya sekian ngomong nanti Sesuaikan ya. kita rancangkan sesuai karena Hmm. itu kan amanah gitu ya Iya, iya. Mas kalau Wisnu itu tertutup sama gimana tim tuh berarti ya? iya iya sama tim. Luar biasa. Dalam satu tim ada berapa itu, Mas? Tergantung project ya? Ya, tergantung project. Jadi kebetulan kita juga kan jadi apa ya istilahnya ada tim lokal di sini Hmm. sekitar 10-12 orang. Kemudian ada kita juga punya tim di Filipina sama di Inggris kebetulan. Hmm. Jadi Itu satu jadi bendera, Mas Wisnu. ya di bawah naungan satu bendera yang globalnya ada, yang lokalnya ada gitu Hmm. ininya. Mas Gitu. Wisnu, kalau project yang menurut Mas Wisnu sebagai masterpiece-nya Mas Wisnu, itu yang di negara mana tuh, Mas? Oh, masterpiece ya. Hmm. Jangan-jangan saking Ya banyaknya bingung. Masya bukan. Allah. Soalnya kalau menurut saya nggak berani bilang itu masterpiece gitu ya. Ya tapi yang kalau menurut saya yang saya suka gitu aja. Kalau yang Hmm. saya suka sama ada satu project yang kita buat yang di Beijing. Hmm. Itu ada hotel yang kebetulan dia juga dapat penghargaan Oh. green building Hmm. yang alhamdulillah paling tinggi jadi platinum jadi istilahnya Hmm. eh, karena sangat ramah lingkungan udah sudah gitu juga kita cukup bebas berekspresi kemudian tidak
apa ya, kliennya menyenangkan gitu. Dan hasilnya jadi ya maksimal lah istilahnya kan gitu. Tergantung kliennya ya Mas. Oh iya, iya. Proyek kita Kalau sangat nyebelin tergantung ya klien. gimana? Iya, itu jadi ya klien juga kan manusia, Ya. ada yang baik, Kan, ada yang nyebelin. ya ada yang nyebelin juga ya. Namanya juga manusia. Nah, Namanya juga manusia. kan itu satu tim, Mas. Satu tim dari berbagai kota di Indonesia, ada juga dari negara, tadi disampaikan ada juga dari Filipina. Bagaimana Mas Wisnu membangun kerjasama, sinergi komunikasi yang solid sehingga ini bisa benar-benar menjadi satu proyek hasil yang utuh yang bagus untuk klien-klien Mas Wisnu, Mas. Mungkin ada tips atau sharing seperti apa, bagaimana bangun komunikasi dengan orang-orang yang punya latar belakang yang berbeda, gitu. Ya, jadi yang pasti ya ini kayak kayak rumus umumnya gitu ya. Jadi rumus umum kan pasti membangun chemistry toh pertama. Nah, chemistry. Jadi dan membangun chemistry itu ya sama seperti kita bangun chemistry dengan tim yang di sini pun sama. Jadi saling memahami kan gitu. Jadi karakter, kemudian dia budaya, cara Yeah, kerja, yeah, ritme dan seterusnya gitu. Jadi yeah. dan itu ya perlu waktu gitu ya. Tapi ketika sudah cocok, saya pikir ya mudah saja. Jadi artinya Hmm. ya semudah misalnya kayak aku lagi repot. Nah, nanti misalnya nanti yang lain yang di mana gitu dia bilang, Yeah. oke sini saya bantuin, saya bisa tunda dulu pekerjaan saya nanti tak bantunya gitu ya. Karena kita udah tahu kalau kalau misalnya kita ngomong saya repot itu artinya memang itu sudah repot gitu ya. Yeah, yeah. Jadi bukan lulu gue gitu ya, tapi Yeah. mereka udah ngerti gitu. Udah paham ya. Jadi ya itu chemistry. Jadi kita harus paham karakter juga kan, karena beda negara, beda budaya pasti saya pasti beda beda karakter mau nggak mau. Tapi ya kalau tadi ya kalau sudah mencoba menginternasionalisasi diri ya harusnya sudah siap untuk berkompromi kan. Hmm. Kalau jadi mereka juga tahu kalau misalnya ya kayak saya Muslim, klien tahu kalau pas bulan puasa dan seterusnya juga mereka tahu gitu ya. Jam terawih dan segala macam juga mereka paham. Jadi ya sudah segitunya gitu ya. Jadi Yeah, yeah. Saling mereka memahami ya. saling memahami, respect gitu. Jadi kalau pas bulan puasa meeting baik yang online maupun yang offline ya mereka nggak akan ngajak di restoran atau di mana itu Hmm. nggak gitu. Jadi udah tahu gitu ininya. Activity berarti Ya lebih banyak di luar ya Mas daripada di Indonesia ya? nggak juga banyak di sini banyak. Oh gitu. Kebetulan kan saya juga ngajar di kampus jadi Oh, UGM uh, Mas. nggak di UII Oh, UII. Iya, iya, ya iya. tuh. Jadi ya yang di luar ya seperlunya aja ininya maksudnya tidak tidak selalu istilahnya gitu. Iya, iya. Tapi memang ya kalau sekarang mungkin 50-50 lah ininya projectnya maksudnya. Iya. Gitu. Nah, terus saya mau nanya, mungkin ini penting juga nih, hikmah Mas. Jadi seorang arsitek itu apa ya? Kalau saya kan konsultan SBM, saya bisa membantu banyak Hmm. orang, organisasi, korporat, lembaga, mereka agar bisa mencapai visi organisasi gitu. Kalau hikmah menjadi seorang arsitek, mungkin Mas Wisnu menemukan pesan-pesan yang tersirat di balik yang tersurat gitu. Ya, wah bahasanya mendalam sekali nih. Ya, saya pikir hikmahnya jadi satu kita jadi lebih banyak paham tentang apa ya, tentang manusia, tentang lingkungan. Jadi nggak cuma sekedar teknik gitu ya. Iya, Jadi klien kita itu kan banyak ya, maksudnya banyak tuh variasinya. Tadi iya, mulai dari yang nyebelin, mulai dari yang demanding, mulai dari yang galak sampai ke yang baik, yang luwes, yang ya gitulah. Jadi artinya kita jadi lebih banyak paham karakter orang, kemudian jadi lebih mungkin lebih mudah apa ya mencoba mengadaptasikan diri gitu. Jadi iya, kayak kalau ketemu oh ini nih kayaknya ini mungkin tipe orang yang begini. Jadi kita lebih luas iya. bergaulnya gitu. Terus kita jadi lebih tahu banyak ilmu misalnya kayak ada klien yang bangunannya mungkin mau merancang yang komersial gitu. Jadi kan
kita belajar ekonomi. Gitu. Oke. Nanti kalau bangunan kesehatan, jadi kita jadi belajar medis gitu. Jadi Iya. ya jadi ilmunya nambah Iya, terus gitu loh. betul, Hikmahnya betul. kan juga di situ. Terus Hmm. yang ketiga ya tadi ya kalau kita mau bikin tujuan profesi kita itu, kita mau jadi tujuannya mau cari duit atau mau cari pahala gitu ya. Nah, kelihatannya kalau yang cari Salah. pahala lebih enak tuh gitu. Soalnya kalau yang cari duit nanti milih-milih kan gitu kan, milih-milih apa ngitung-ngitung segala macam. Sementara lebih enak ya udahlah ya, nyari pahala aja toh. Kalau udah tujuannya gitu Iya. kan duit ngalir sendiri lah istilahnya. Masya Allah, luar biasa. Ya. Masya Allah. Kan saya teringat Itu kalau juga kalau eh, waktu itu siapa? Imam Ali ya. Ketika dia melihat lautan, dia takjub dengan gambaran lautan, ombak yang ada di dalamnya, kemudian pantai yang begitu indah. Lalu kemudian dia langsung memuji Tuhannya gitu. Kalau lautan saja begitu cantik, bagaimana dengan dia yang menciptakan lautan gitu. Saya langsung teringat bagaimana hasil-hasil arsitektur peradaban zaman sekarang itu kan cakep-cakep luar biasa gitu. Apakah itu bagi seorang arsitek ya tadi ya Mas Wisnu sampaikan bisa menjadi amal jariah juga buat kami gitu. Bahwa setiap peradaban yang besar yang kami bangun ketika orang takjub lalu mereka mengingat Tuhannya, ketika mereka takjub langsung memuji siapa di balik ini semuanya. Kan yang mengilhamkan arsitek, mohon maaf, mau diluruskan kalau saya salah, yang mengilhamkan mereka, bagaimana mereka merancang, mereka menulis, menggambar, mereka bisa mendesain, kata Mas Wisnu, 15 tahun ke depan. Itu kan yang mengilhamkan Allah gitu. Apakah ini ada hubungan yang sangat erat, Mas, tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah menjadikan hasil-hasil dari arsitek yang kita bangun itu adalah karya besar. Jadi kita hanya dipinjam saja ini, dipinjam sama Allah agar menghasilkan sebuah peradaban yang sangat indah gitu. ya jadi saya pikir dalam merancang kalau atau mendesain gitu ya, semua arsitek harusnya punya filosofi karena kalau enggak dia hanya sekadar bekerja istilahnya kan gitu ya. Nah, filosofi itu kan kadang-kadang ya tadi bahasanya kalau istilah yang saya gunakan itu spirituality ya. Spirituality itu kan memang bukan religiosity tapi spirituality itu ya tadi yang mendasari kayak keyakinan kita bahwa bahwa saya merancang ada yang mungkin diinspirasikan oleh tadi ya, oleh beliefnya atau kepercayaannya. Tapi ada juga yang lain yang mungkin sebatas kayak bahwa saya ini punya tanggung jawab sosial. Ada ya spiritualitinya gitu. Jadi pokoknya saya dedikasikan pada rakyat gitu ya. Rakyat adalah ini tertinggi saya, bukan kliennya tapi ya misalnya kliennya itu adalah rakyat. Ada yang kayak gitu. Ada yang menganggap bahwa ya tadi kalau Amerika kan mungkin konstitusi itu dianggap sebagai dewanya gitu ya. Jadi ketika merancang ya itu yang akan dia. Jadi bentuknya macam-macam sih. Tapi saya pikir semuanya tujuannya tetap sama gitu. Jadi dia ingin membawa perubahan arah yang lebih baik. Pasti kan gitu. Nah, jadi peradaban tadi kan gitu. Jadi kalau bahasa sederhananya sih kalau istilah saya mungkin kita ingin membuat karya yang bisa dicintai gitu ya, istilahnya kan gitu. Nah, kalau dicintai itu kan ya tidak harus sebesar Menara Eiffel atau piramida Giza gitu ya. Tapi kecil pun kalau dicintai tentunya ya yang membela dan melindungi itu ya satu populasi istilahnya kan gitu ya. Walaupun kecil gitu ya kayak ya mungkin kayak Tugu Jogja gitu ya. Itu kan yang mencintai semua masyarakat Jogja. Itu kalau nyobang gusur itu urusannya bukan sama arsitek yang merancang tapi urusannya sama orang satu Jogja. Karena dia sangat dicintai gitu ya. Nah, itu saya pikir gitu. Oke, mantap nih luar biasa. 2 pertanyaan terakhir, Mas Wisnu. Kalau apa ya? Ini agak filosofis memang. Seandainya Mas Wisnu terlahir kembali, kira-kira punya cita-cita sebagai tetap arsitek atau Mas Wisnu sebenarnya punya passion yang lain? Aduh, kalau terakhir kembali. Sebenarnya gini, kalau
kalau nah, saya nggak pernah soalnya sama sekalipun belum pernah membayangkan dan sekalipun belum pernah ditanya seperti ini gitu ya. Jadi ini kalau direinkarnasi, Hmm. cuma kalau kalau saya karena saya suka tantangan gitu ya. Saya suka sesuatu yang tidak terduga. Jadi ya kalaupun dilahirkan kembali, saya tidak pernah berharap jadi apapun. Tapi mungkin harapannya hanya jadi sesuatu yang lebih menantang gitu Oh, aja, ya. yang nggak sama dan lebih menantang gitu aja. Iya, iya, iya. Apa itu saya juga nggak tahu. Oke, oke, oke. Memang ini karena sudah menikmati apa peran sebagai seorang arsitek, bisa membantu banyak banyak klien, sehingga ini sudah benar-benar apa mendarah daging ya Mas. Peran ini built in gitu ya. Nah, terakhir gini Mas. Kan Mas Wisnu juga ngajar untuk anak-anak mahasiswa. Ada pesan khusus Mas dari seorang arsitek yang sudah melalang buana pengalaman ke adik-adik arsitek-arsitek muda, apa pesan yang sangat penting yang ini bisa menjadi amunisi bagi seorang arsitek untuk bisa lebih maju, bertumbuh lebih tinggi, melompat lebih jauh gitu. Ya kalau menurut saya yang pertama pastinya keberanian ya, keberanian mencoba. Ya, jadi kalau maksudnya gini, saya pikir di arsitektur atau di ilmu lain pun saya pikir sama ya. Jadi kadang-kadang mereka menganggap eh, yang diberikan oleh dosennya itu seperti sudah cukup atau bahkan sangat memadai. Nah, sementara di luar sana, jadi ini kan ada realm ya, ada semacam dunia. Ada dunia yang kita ketahui, ada dunia yang tidak kita ketahui. Nah, kadang-kadang kita merasa yang kita ketahui ini udah cukup. Iya. Padahal dunia yang tidak kita ketahui itu realmnya luas sekali gitu ya. Dan kadang-kadang untuk melangkah ke sana itu perlu keberanian yang luar biasa. Gitu ya. Jadi artinya nah itu saya pikir yang pertama jadi harus keberanian. Jadi kalau enggak ya nanti kita enggak kita sudah nyaman di sini gitu ya, nanti terus kita enggak berani gitu ya. Jadi ya itu, jadi kalau contohnya nanti misalnya lulus ya itu kan kalau dia mau tetap di sini yang aman ya mungkin ke Jakarta atau apa. Tapi kenapa nggak nyoba misalnya kayak ke Papua Nugini misalnya atau ke mana misalnya ya atau ke Afrika misalnya, ya itu karena nggak, ya saya pikir keberanian itu tidak membawa mereka sejauh itu, gitu ya. Jadi itu satu. Ini yang kedua ya jangan takut mencoba hal yang baru, gitu ya. Ya memang hal baru itu mesti ya awal-awal mesti banyak salahnya gitu ya. Tapi jangan selalu ngikut arus lah. Misalnya arus itu kalau yang baik kan nggak apa-apa ya. Tapi tidak yang baik itu kan nggak cuma ke satu arah. Maksudnya arahnya kan banyak, gitu ya. Jadi saya pikir selalu berpikir bahwa dunia kita ini penuh dengan opsi kok. Gitu ya. Jadi jangan takut untuk nyoba opsi-opsi yang mungkin menurut banyak orang di sekeliling kita itu bukan opsi yang umum. Tapi ya justru itu yang kadang-kadang membawa kita pada kesuksesan kan. Kalau kita lihat mungkin cerita-cerita dari orang-orang sukses itu kan justru mereka lihat kadang kita lihat mereka udah suksesnya tapi kita nggak lihat perjalanannya gitu ya. Iya betul. Perjuangannya dari awal dari nol itu ya. Iya, saya pikir itu dan yang terakhir ya saya pikir ini sih ya mungkin yang penting komitmen sama konsistensi gitu ya. Jadi kalau misalnya menulis status atau di profil tuh mahasiswa ya jadi mahasiswa yang serius, yang profesional dong. Jangan kebanyakan main, jangan jadi kebanyakan mahasiswa abadi. sosmed. Iya, jangan kebanyakan ya tadi ya dolan gitu ya, maksudnya ya kalau mahasiswa itu ya tugasnya belajar itu kan, terus kemudian jadi ya itu yang kadang-kadang karena waktu sih ya, waktu itu kan kita mau pakai waktu 4-5 tahun kita belajar nih, kalau semuanya dipakai belajar ya kita insya Allah lulus amunisinya udah bagus. Tapi dari 4 tahun itu kalau sepertiganya dipakai main ya walaupun lulus 4 tahun ya lulusnya amunisinya ya cekak, istilahnya cekak tuh ya nggak cukup cuma buat perang dekat situ doang gitu ya istilahnya. Ya gitu. Yes, Masya Allah. Berarti pesan khusus tadi ada 3. Saya izin Mas Wisnu mengkonklusi tentang keberanian. Ternyata penting ya bagaimana berani mengambil keputusan,
berani untuk melakukan sesuatu yang baru. Cobalah ke Papua Nugini, ke Afrika. Di sana kita Ya. bisa belajar banyak hal, menemukan cara-cara baru, metode-metode baru, menginspirasi apa ketika kita pulang nanti. Dan yang ketiga, selain keberanian dan mencoba adalah yang tidak kalah penting adalah konsistensi. Ini belajar dari Mas Wisnu tentang konsistensi, karena kalau mudah bosan ya jangan pernah mau jadi orang sukses gitu Mas ya. Yang Ya. penting adalah bagaimana terus konsisten, jalani dengan sabar, apalagi tadi mahasiswa, Mas Wisnu menyampaikan tentang mahasiswa ya belajar gitu. Agar bisa mendapatkan lebih banyak, kita harus belajar lebih banyak. Ini banyak sekali hal-hal yang insightful, Mas. Semoga menjadi amal jariah untuk Mas Wisnu. Dan kalau Amin saya ya rabbal bisa alamin. belajar kepada Mas Wisnu masalah online, semoga minggu depan, bulan depan, saya bisa sowan ke Jogja belajar secara offline sama Mas Wisnu. Amin, amin ya. Ya, Terima kasih, semoga salam untuk ya. keluarga. Semoga Mas Wisnu selalu dijaga, iman dan imunnya sehat Amin. selalu dan diberikan banyak kebaikan, kelapangan rezeki, dihadirkan klien-klien yang ramah, yang baik, yang Alhamdulillah. memberikan banyak rezeki untuk kita semuanya. Amin. Sekali Ya, lagi makasih Mas Wisnu. sama-sama. J, semoga jadi pahala, Masya J. Allah. Ya. Matur nuwun.